Tidak ada yang menimbulkan sebanyak kegembiraan seperti pukulan kuat yang tepat di divisi kelas berat tinju, mengguncang bahkan prajurit yang paling keras sekalipun. Ketika Anda memikirkan petinju pukulan kuat yang mengangkat olahraga, mereka yang benar-benar dianggap sebagai yang terbaik sepanjang masa, nama Mike Tyson jarang sekali terlepas dari percakapan. Namun, ada seorang pria yang menghadapi Iron Mike saat puncak kemampuannya dan mengenainya begitu keras sehingga Tyson membandingkannya dengan terkena tendangan keledai. Hari ini, kami ingin mengenang pertarungan ini. Nama Donovan Ruddock mungkin tidak begitu dikenal oleh penggemar tinju modern seperti beberapa lawan berat Tyson yang lebih tangguh. Dengan Lennox Lewis, Evander Holyfield, dan mungkin bahkan James Buster Douglas dianggap lebih prestisius. Namun, Razor Ruddock lah yang menghantam mantan juara dunia kelas berat tak terbantahkan tersebut begitu keras dalam pertarungan pertama mereka pada Maret tahun 1991 hingga membuat Tyson benar-benar terhuyung. Sebelum masuk ke pertarungan, mari kita kenali siapa petinju ini. Lahir di Jamaika, Ruddock pindah ke Kanada saat berusia 11 tahun dan mengembangkan cinta pada tinju yang menjadi hasrat yang menyala-nyala. Sebagai amatir, dia meraih kemenangan melawan Lennox Lewis sesama pendatang dan beralih ke tingkat profesional untuk menyerang divisi kelas berat. Setelah mengejutkan dokter dengan mengatasi masalah pernapasan yang sulit, Razor mulai meraih kemenangan melawan beberapa petinju terkuat pada 1980-an dan sudah diprediksi akan mendapatkan kesempatan merebut gelar dunia. Namun, pada tahun 1989, pertarungan yang dijadwalkan dengan Tyson dibatalkan ketika juara tersebut mengaku sakit. Sebagai gantinya, dia melawan Buster Douglas pada tahun berikutnya. Ruddock mendapatkan reputasi sebagai petinju pukulan mematikan, seorang petinju kidal yang bertarung dengan sikap ortodoks dengan efek mematikan. Senjata paling mematikannya adalah teknik yang dia sebut smash, yang merupakan gabungan antara hook dan uppercut yang dia lontarkan ke kepala lawan dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa untuk membuat mereka pingsan. Tanpa terpengaruh oleh penolakan Tyson, Ruddock malah melawan mantan juara dunia Michael Daukaus pada April tahun 1990 untuk meningkatkan kredensial kejuaraannya dan membuktikan bahwa dia pantas dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Meskipun masuk sebagai underdog, Ruddock menghentikan Daukaus dalam 4 ronde karena dia mengenakan pukulan smash yang terkenal saat Daukaus tersudut dan meninggalkan mantan juara tersebut terkapar. Sharp jab. Ruddock lands the right hand. That hurt Dokes. And another one. He's hurt, Sam. Dokes is hurt. Now Ruddock, give himself a little room. But he doesn't, and it's Dokes coming back. He's willing to stay in close with Dokes. And Dokes with the short punches. Oh, good counter. Right now, Ruddock is fighting the wrong fight. Not using his legs at all. Dokes went down to the second straight. Dokes is down. And he may be out. It's all over. Dunia tidak bisa lagi mengabaikannya sebagai kekuatan di antara petinju kelas berat. Evander Holyfield ditawari untuk mempertahankan gelarnya melawan Ruddock, tetapi memilih untuk melawan George Foreman yang lebih menguntungkan, dan mungkin lebih aman, secara finansial. Dengan Tyson masih terhuyung-huyung setelah kekalahan memalukannya melawan Douglas di Tokyo, petinju kelas berat peringkat 1 dan 2 bertemu untuk mendapatkan kesempatan melawan pemenang pertarungan Holyfield Foreman. I'll tell you to come out. Is there any question? Shake hands. Tyson mulai agresif, berusaha untuk mengatasi lawannya. Ruddock sudah siap dan hanya dalam ronde pertama, dia menghentikan semangat Tyson dengan pukulan telak ke tubuh sebelah kiri. Well, he'd thrown a big punch. He stumbled after the punch. This tension with a knife. Both men throwing punches. Any one of which could stop it. Di ronde kedua, Donovan mendapati dirinya terjatuh sedikit. Pukulan mendarat di tamengnya, tetapi Ruddock tidak dapat mempertahankan keseimbangan, menyebabkan wasit Richard Steele mulai melakukan hitungan.
Di ronde ketiga, petinju Kanada itu mengalami pukulan telak yang lebih signifikan. Sebuah hook kiri dari Iron mendarat dengan bersih di rahangnya, mengirimnya terjatuh ke atas kanvas. Untungnya bagi Donovan, ini terjadi menjelang akhir 3 menit. Crowd erupting. Good shots. He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson, and down goes Ruddock. What a counterpunch. Pertarungan mulai condong ke arah Tyson, tetapi Ruddock merespons dengan bahaya. Tyson, bagaimanapun, terlalu ingin mengatasi lawannya dan bertindak secara terus terang. Dan kemudian ronde ke-6 dimulai. Di ronde ke-6, Tyson maju, tetapi Ruddock berusaha mengendalikan jarak. Ketika Tyson berhasil mendekat, Ruddock menyergap lengannya dengan pelukan. Donovan tidak lupa untuk mengenakan pukulan kiri khasnya di antara lengan Tyson. Pukulan ini menghentikan Tyson dan terbukti sangat efektif melawan lawan yang lebih pendek. Tyson berhasil menangkap Ruddock dengan hook kanan, tetapi segera terjerat dalam pelukan, mencegahnya mengembangkan serangannya. Right hand by Tyson, who continues to stay on his feet. He's been knocked down twice. Tyson mencoba berbagai taktik dan sudah terbiasa dengan pukulan kiri tubuh Donovan. Namun, dengan 1 menit tersisa, tepat ketika Tyson sedang meluncur, Donovan memberikan 2 hook kiri ke tubuh dan mengguncang Tyson. Dia melanjutkan dengan hook kanan ke tubuh dan hook kiri ke kepala. Sekarang giliran Tyson untuk memeluk. Donovan lolos dari pelukan dan mengenakan pukulan lurus kanan yang bersih, membuat kepala Tyson terpental. Tyson merespons dengan 2 hook dari kedua sisi. The best action of the fight. Pada saat-saat terakhir, Ruddock berhasil meluncurkan beberapa serangan kiri lagi. Tyson mulai mengejek lawannya, memamerkan ketangguhannya dan menunjuk ke dagunya. Hal ini memicu 1 pukulan lurus kanan lagi dari Donovan. Bell pulang, penonton bersorak, dan Richard Steele harus benar-benar turun tangan untuk memisahkan mereka. Di ronde ke-7, Mike mengguncang Ruddock dengan serangkaian pukulan, dan wasit Richard Steele turun tangan untuk menghentikan pertarungan. Yeah, but Ruddock for withstanding this kind of barrage. Oh, what a right by Tyson! Oh, the left! Now the right combination! Steele steps in! Is it over? It's over! Ini terjadi ketika Donovan masih berdiri, memicu perdebatan tentang penghentian yang terlalu dini. Langsung dijadwalkan pertarungan ulang. Pertarungan kedua antara Mike Tyson dan Donovan Ruddock terbukti sebagai salah satu penampilan terbaik Tyson. Pertarungan berlangsung pada Juni tahun 1991 dan kedua petinju mengalami cedera dalam pertarungan yang berlangsung selama 12 ronde penuh. Dalam pertarungan tersebut, Iron Mike sekali lagi membuktikan mengapa dia adalah salah satu petinju paling mematikan dalam olahraga tinju. Tyson mematahkan rahang, Razor, di ronde keempat. Namun, Ruddock menunjukkan ketabahan dan tekad yang luar biasa dan bertahan meskipun cedera yang dideritanya. Dalam proses menghukum lawannya, Tyson juga mengalami cedera. Dia mengalami robekan gendang telinga bolong, tetapi tetap keluar sebagai pemenang keputusan bulat. Iron Mike dijadwalkan untuk menghadapi juara kelas berat tak terbantah, Evander Holyfield, setelah kemenangan itu, tetapi dijatuhi hukuman penjara karena pemerkosaan terhadap Desiree Washington pada tahun 1992. Bagi Ruddock, ini adalah puncak karirnya karena dia mencatatkan 2 kemenangan beruntun sebelum mendapatkan kesempatan merebut gelar melawan Lennox Lewis.
Namun, dalam pertarungan yang seharusnya menentukan warisannya melawan Lennox Lewis, Razor dikalahkan secara brutal dalam ronde kedua. Бритву. Радек бросается, пытается броситься в такую отчаянную атаку, но ничего не получается.